Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Sipa Fauzia, Trias Kusuma, Wiji Antika, dan Wito Cahyono. Manusia dan lingkungan. Hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real, menurut L.M. Setiadi tahun 2006. Kemudian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari ekosistem atau sistem ekologi. Manusia adalah satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup atau dari berbagai jenis dengan berbagai benda mati yang membentuk suatu sistem. Manusia sendiri adalah bagian dari ekosistem itu. Unsur-unsur lingkungan hidup ada 3, yaitu unsur hayati atau biotik, unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Kemudian yang kedua, unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia merupakan sistem nilai, gagasan, keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, unsur fisik atau abiotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari berbagai benda tak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Kemudian arti penting lingkungan bagi manusia sebagai berikut. 1. Lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. 2. Lingkungan memberi sumber-sumber kehidupan manusia. 3. Lingkungan memengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Yang keempat, lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Yang kelima, manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur hak, kewajiban, dan peran warga negara perihal pengelolaan ini. Yang pertama, setiap orang punya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Yang pertama, hubungan lingkungan dengan kesejahteraan berkaitan tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan sebagai berikut. A. Mencapai kelestarian hubungan manusia dalam lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. B. Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. C. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. D. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. E. Melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, hubungan penduduk dan lingkungan dan kesejahteraan. Penduduk pada dasarnya adalah orang-orang yang tinggal di suatu tempat yang secara bersamaannya menyelenggarakan kehidupannya. Penduduk negara adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara, tunduk pada kekuasaan politik negara dan menjalani kehidupannya di bawah tata aturan negara yang bersangkutan. Beberapa problema lingkungan antara lain: A. Pencemaran atau polusi
lingkungan yang mencakup pencemaran udara, air, tanah, dan udara. B. Masalah kehutanan seperti penggundulan hutan, pembalakan hutan, dan kebakaran hutan. C. Erosi dan banjir. D. Tanah longsor, kekeringan, dan abrasi pantai. E. Menipisnya lapisan ozon dan efek rumah kaca. F. Penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang buruk seperti gatal-gatal, batuk, infeksi saluran pernapasan, diare, dan tipes. Di Indonesia berhasil diidentifikasi berbagai kerusakan SDA dan lingkungan hidup pada tahun 2004 sampai 2009. Beberapa masalah tersebut antara lain terus menurunnya kondisi hutan Indonesia, kerusakan daerah aliran sungai, habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak, citra pertambangan yang merusak lingkungan, tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, pencemaran air semakin meningkat, kualitas udara semakin menurun, dan khususnya kota-kota besar. Problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. Lingkungan sosial adalah wilayah tempat yang berlangsungnya berbagai kegiatan dan interaksi sosial antara berbagai kelompok peserta peranatanya dengan simbol dan nilai serta terkait dengan ekosistem atau sebagai komponen lingkungan alam dan tata ruang atau peruntukan ruang atau sebagai bagian dari lingkungan binaan atau buatan. Yang pertama, interaksi dalam lingkungan sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama atau cooperation, akomodasi, persaingan atau competition, dan pertikaian atau konflik. Yang kedua, peranata dalam lingkungan sosial. Peranata sosial dalam bahasa Inggrisnya istilahnya adalah institution, menunjuk pada sistem pola-pola resmi yang dianut suatu warga masyarakat dalam berinteraksi. Menurut Kuncharoningrat tahun 1996, beberapa ragam peranata tersebut sebagai berikut. Peranata untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, misalnya perkawinan, pengasuh anak, pergaulan antara kerabat, dan sistem istilah kekerabatan. Kemudian peranata ekonomi antara lain pertanian, peternakan, barter, industri, dan perbankan. Selanjutnya peranata pendidikan, misalnya model pendidikan, jenjang pendidikan, pemberantasan buta aksara, dan perpustakaan. Yang ketiga, problema dalam kehidupan. Problema sosial yang terjadi dan dihadapi masyarakat banyak ragamnya. Sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya, maka problema sosial dapat diklarifikasikan sebagai berikut menurut Suryono Sukamto tahun 1982. A. Problema sosial karena faktor ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. B. Problema sosial karena faktor biologis seperti wabah penyakit. C. Problema sosial karena faktor psikologis seperti bunuh diri, sakit jiwa, dan sirganisasi. D. Problema sosial karena faktor kebudayaan seperti perceraian, kejahatan, kenakalan anak, konflik ras, dan konflik keagamaan. Menurut sosiologi, berusaha menentukan kriteria apakah suatu permasalahan dapat dikatakan problema sosial atau tidak. Ukuran atau kriteria untuk menentukan tersebut adalah sebagai berikut menurut Suryono Sukamto tahun 1982. A. Kriteria utama menentukan suatu problema sosial adalah tidak adanya persesuaian antara ukuran atau nilai sosial dengan kenyataan serta tindakan sosial yang terjadi. B. Sumber-sumber sosial dari problema sosial. C. Pihak-pihak yang menentukan apakah suatu kebincangan merupakan problema sosial. D. Manifest social problem dari laten social problem. E. Perhatian masyarakat terhadap problema sosial. Isu tentang lingkungan antara lain mencakup kekurangan pangan, kekurangan sumber air bersih, polusi, perubahan iklim. Isu tentang kemanusiaan antara lain mencakup kemiskinan, konflik atau perang, dan wabah penyakit.
Itulah yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mewakili dari kelompok 5. Apabila saya tadi dalam penyampaian ada kurangnya, mungkin juga dalam tampilan penyampaiannya juga belum bagus, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.